Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul Fokus Hidup yang Dibelokkan. Saudaraku, ciri dari orang yang ada dalam pengaruh kuasa kegelapan saudara adalah tidak memiliki fokus hidup kepada langit baru dan bumi yang baru. Mereka tidak mampu menyadari dan tidak mampu menghayati bahwa dunia ini bukan rumahnya. Banyak ayat dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa dunia ini memang bukan rumah kita, saudara. Yesus berkata bahwa kita bukan berasal dari dunia ini, seperti Dia juga bukan berasal dari dunia ini. Itulah sebabnya Yesus berkata, kumpulkanlah harta di surga, bukan di bumi. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Yesus berkata bahwa Ia menyediakan tempat bagi kita, dan kalau Ia sudah menyediakan tempat bagi kita, Dia akan datang kembali dan menjemput kita. Supaya di mana Dia berada, kita juga berada, saudara. Paulus mengatakan bahwa kewargaan kita ada di surga, bukan di dunia. Itulah sebabnya Paulus juga mengatakan bahwa kita harus memikirkan dan mencari perkara-perkara yang di atas. Petrus berkata bahwa harta kita bukan di bumi, melainkan di surga. Maka ia menasihati agar kita menaruh seluruh pengharapan pada penyataan kedatangan Yesus. Selanjutnya Petrus juga menyatakan bahwa di bumi ini kita hanya menumpang. Semua ini jelas menunjukkan bahwa orientasi berpikir kita harus kepada langit baru dan bumi yang baru. Orang Kristen yang ada dalam pengaruh kuasa gelap, hatinya benar-benar terpisah dari kerajaan surga. Tetapi hal itu dipandangnya sebagai sesuatu yang wajar, saudaraku. Wah, ini benar-benar penyesatan, saudaraku. Mestinya kita ini sudah memiliki orientasi berpikir kerajaan surga, ya. Paulus sendiri berkata bahwa kewargaan kita di surga, ya. Makanya kita harus mencari perkara-perkara yang di atas. Kalau Petrus berkata bahwa harta kita itu ada di surga, ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan keempat. Nah, orang Kristen yang ada dalam pengaruh kuasa kegelapan, hatinya terpisah dari surga. Tetapi mereka memandangnya itu hal yang wajar, sebab pada umumnya juga manusia di sekitarnya juga orientasinya kepada dunia hari ini, bukan langit baru, bumi baru, atau dunia yang akan datang yang menurutnya tidak jelas. Nah, kalau orang-orang Kristen sudah teracuni oleh pikiran duniawi seperti ini, seperti orang pada umumnya, pastilah dia menjadi seorang Kristen yang materialistis dan sekuleristis. Jadi duniawi, sayangnya saudara, celaka ini. Fokus dan orientasi hidup mereka hanyalah kepada hal-hal yang bersifat materi atau bendani. Mereka terjebak dalam kehidupan yang terikat dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Bagi mereka yang namanya kehidupan ya hanyalah di bumi ini, tidak ada dunia lain. Langit baru dan bumi baru tidaklah sama dengan kehidupan seperti yang mereka miliki dan rasakan di bumi. Itu konsep mereka. Langit baru, bumi baru itu berbeda dengan bumi kita hari ini. Nah, kalau saudara mendengarkan seminar saya mengenai surga, saudara akan tahu bahwa langit baru, bumi baru adalah dunia yang tidak asing bagi kita. Ini pengulangan dunia kita hari ini. Hanya di sana tidak ada dosa dan kejahatan. Nah, kalau orang berpikir bahwa langit baru, bumi baru, dunia lain yang tidak cocok dengan kehidupan makhluk manusia, ya pantaslah tidak ingin pulang ke surga. Dengan pikiran seperti ini, mereka juga tidak ingin kebangkitan dari antara orang mati. Padahal kebangkitan orang mati adalah kehidupan kembali atau kehidupan pulang bagi orang yang pernah hidup di bumi ini. Kehidupan ulang maksudnya, untuk memasuki kehidupan yang lain yang tentu tidak berbeda dengan kehidupan di bumi. Hanya perbedaannya di sana tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kejahatan, ya, tidak ada kuasa gelap.
Nah, orang-orang yang sudah diracuni oleh pikiran duniawi, saudaraku, ya, dia tidak ingin pulang ke surga. Dia tidak ingin bertemu dengan Yesus. Dan orang-orang seperti ini sebenarnya sesat. Orang sesat tidak tahu pulang ke rumah. Dia tidak tahu di mana rumahnya. Biasanya mereka berpikir bahwa kesempatan hidup memang hanya satu kali di bumi ini dan tidak ada kesempatan ada dunia lain. Bagi mereka surga adalah kehidupan yang berbeda. Ya, yang walaupun dipercaya atau diajarkan indah, tetapi mereka tidak ingin sungguh-sungguh memindahkan hati ke sana. Memang surga itu indah, tapi aku tidak suka ke sana karena surga itu aneh. Ya, memang tidak mau masuk neraka, tapi tidak ingin ke surga. Maka mereka biasanya tidak ingin pulang ke surga. Dengan pikiran duniawi, mereka tidak ingin memiliki kehidupan seperti di surga yang tidak sesuai dengan selera mereka di bumi. Nah, ini orang-orang yang seleranya telah dirusak oleh percintaan dunia. Surga bagi mereka hanya tempat pembuangan, ya, yang tidak menyakitkan. Nah, oleh sebab itu mestinya sejak kita di bumi, saudara, selera hidup kita harus sudah diubah. Selera duniawi harus diganti dengan selera surgawi. Untuk itu orang percaya harus memindahkan fokus hidupnya. Fokus hidup di bumi ini harus dipindahkan kepada fokus hidup di langit baru, bumi baru. Dan Yesus berkata, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Memindahkan hati itu bukan nanti setelah mati, sejak kita di bumi. Kehidupan kita hanya 70 tahun, saudaraku. Ini harus menjadi kesempatan kita untuk mempersiapkan diri agar layak masuk rumah Bapa. Sehingga sejak kita menjadi orang percaya, hidup di bumi ini hanya untuk berkemas-kemas dalam rangka pulang ke rumah Bapa. Orang percaya hanyalah musafir, saudaraku, hanyalah musafir. Kita ini pendatang di bumi. Kalau Petrus menulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17, kita ini hanya orang yang menumpang, parokias. Bumi ini hanya paroki atau parokias, tempat menumpang. Orang yang hidup di bawah pengaruh kuasa gelap pasti tidak mengingini pulang ke surga, tidak mengingini bertemu dengan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sendiri mengingini agar di mana dia berada, orang percaya juga berada. Jadi kalau orang percaya tidak mengingini bersama-sama dengan Yesus, tidak mengingini bertemu dengan dia dan tinggal bersama-sama dengan Yesus, berarti merupakan ketidaksetiaan, sebuah indikasi ada kekasih lain di dalam hidupnya. Indikasi telah terjadi ketidaksetiaan atau perselingkuhan. Tuhan Yesus adalah mempelai pria dan kita mempelai wanita. Seharusnya orang percaya merindukan untuk bertemu dengan dia. Orang-orang Kristen yang hidup dalam pengaruh kuasa gelap merasa lebih betah tinggal di bumi daripada pulang ke surga. Nah, inilah orang-orang yang tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Orang-orang Kristen yang hidup dalam pengaruh kuasa gelap merasa lebih betah tinggal di bumi daripada pulang ke surga. Dan memang mereka tidak layak bagi kerajaan Allah. Tidak layak. Jadi saudaraku sekalian, orang Kristen yang hidup dalam pengaruh kuasa gelap merasa lebih betah tinggal di bumi daripada pulang ke surga. Karena fokus hidupnya sudah dibelokkan. Ya, bukan kerajaan surga tapi kerajaan dunia ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia.